Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni, NIM D400190120 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum dasar teknik digital dengan bahasan yaitu kalkulator penjumlahan sederhana. Pengertiannya dari kalkulator penjumlahan sederhana adalah alat untuk menghitung penjumlahan tertentu. Namun yang di sini yang kalkulator yang dimaksudkan adalah menggunakan aplikasi Proteus atau ISIS dan hanya berlaku penjumlahan meskipun bisa diaplikasikan lainnya. Alat dan bahannya yang pertama komputer atau laptop. Yang kedua adalah Proteus atau ISIS. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ISIS. Lanjut ke bahan-bahannya. Ada logic toggle, ada IC74LS47, ada IC74LS48, ada IC74LS38, ada 7 seccom anode, 7 seccom katode, gerbang N, gerbang OR, gerbang SOR, power, dan ground. Nah, bahan-bahannya banyak sekali. Ada beberapa juga yang belum saya pelajari, namun ada juga beberapa bahan-bahan ini yang sudah saya pelajari dari modul 1 dan modul sampai modul 6. Langsung ke gambar rangkaiannya. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya yang sudah ditentukan oleh asisten laboratorium dan saya merangkainya kembali di aplikasi ISIS. Nah, ini adalah gambaran dari rangkaiannya. Nanti kita akan membahas cara kerjanya atau prinsipnya atau kegunaan fungsi dari semua dari komponen ini. Ya, langsung saja kita ke aplikasinya, ke rangkaiannya. Nah, di sini sudah saya jalankan. Nah, di sini ada 8 logic toggle yang berfungsi sebagai masukan angka biner. Nah, untuk 4 yang di ke atas ini adalah biner yang angka pertama, dan nanti dia akan menghasilkan di atas ini berupa 7 seccom katode ya. Dan yang di bawah ini dia akan menampilkan desimal yang kedua. Nah, di sini ada biner yang kedua, nanti kita berubah dari desimal ke biner, kemudian masukkan ke sini, nanti dia akan muncul dalam bentuk desimal. Nah, dan lewat 74LS48 ini. Nah, kegunaannya dari 74LS48 ini ya adalah menyalakan 7 segmen mode common katode. Nih yang ini. Yang katode ini ada di bawahnya itu ada ground. Menyatu dengan ground itu adalah yang katode, sedangkan yang ini, nah, yang ke atas ini adalah langsung dihubungkan ke power. Ini adalah 7 segmen mode common anode. Dan ini dia beda dengan yang katode. Apabila yang katode tadi dia menggunakan 74LS48, dan kalau yang anode ini dia menggunakan 74LS47, jadi berbeda. Nah, langsung saja. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam 74LS83 ini. Terus dan ada di filter juga melalui gerbang OR, lalu gerbang N, gerbang SOR, kemudian masuk ke IC74LS83 ini lagi ya. Nah, terus kesambung lagi ke gerbang OR, kemudian masuk ke 74LS48, dan juga outputannya juga ada yang masuknya ke 74LS47 ini. Nah, ini. Nah, fungsi dari ground itu adalah memfilterkan menolkan ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau fungsi dari power ini itu adalah sumber tegangannya agar dia mendapatkan tegangan dan menyala gitu. Nah, setelah dia masuk ke sini, nah di sini adalah hasil dari
yang ini tadi. Nah, yang ini dua ini adalah hasil dari yang penjumlahan yang di atas ini. Nah, yang di atas ditambah yang di bawah. Misalnya saya masukkan biner 3 atau 7 ya. Langsung aja 7 aja. 7. Sorry. 7 ditambah biner 2. Nah, 7 tambah 2 kan 9. Nah, di sini ada nolnya dulu ya. 0 9. Atau kalau ingin melihatnya langsung saja tambahkan, misalnya tambah 3. Nah, ya kan 7 tambah 3 10. Nah, namun di sini saya akan melakukan percobaan sesuai dengan perintah dari soal tugas besar. Nah, langsung saja. Ke PowerPoint. Nah, yang pertama soalnya yaitu digit akhir NIM saya ditambah 7. Oke. Karena NIM akhir saya 120 ya. Jadi akhirannya itu 0. Jadi 0 tambah 7 sama dengan 07. Nah, begini. Langsung saja kita buktikan. Biner 0 ya tetap ya. 0 tetap di atas, dan 7 biner dari 7 itu adalah 0 1 1 1 ya. Nah, begini ya kan, jadi sesuai. Nah, oke, langsung saja percobaan selanjutnya. Nah, di sini yaitu digit kedua akhir NIM ditambah 9 sama dengan kan digit kedua akhir NIM saya kan 2. Jadi ditambah 9. Jadi 2 tambah 9 11. Nah, ini adalah gambarnya. Oke, kita langsung buktikan. 2 tambah biner 9. Biner dari 9 itu ya 100. Nah, 11 ya kan. Nah, jadi terbukti benar hasilnya lewat yang ini adalah katode, ini adalah katode, dan ini adalah anode. Nah, 2 tambah 9 11. Jadi terbukti ya. Terus ke percobaan selanjutnya. Digit akhir kedua NIM ditambah digit akhir NIM digit kedua akhir NIM saya yaitu 2, dan digit akhir NIM saya 0. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 02. Saya rasa buktinya sama aja nanti hasilnya. Dan terus yang selanjutnya, digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM. 2 tambah 2 sama dengan 04, sama juga. Dan yang terakhir nah, digit akhir NIM plus digit akhir NIM sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 00. Nah, begitu. Jadi nolnya itu sama juga ya. Jadi hasilnya itu nanti itu nolnya itu dua buah. Nah, seperti gini. Di 7sec oh iya,
Penyusunan rangkaiannya ini harus benar dan tidak boleh salah dalam penempatan komponennya agar hasilnya atau keluarannya nanti benar dan sesuai. Nah, begini. Karena setiap komponen memiliki fungsinya tersebut atau fungsinya tersendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, oke, dan yang terakhir, kesimpulan yang saya dapat ambil dari mensimulasikan kalkulator penjumlahan sederhana ini adalah yang pertama, saya mengetahui fungsi dari IC LM74LS48 dan 74LS47 serta 74LS38 yang merupakan komponen utama dari rangkaian ini. Yang kedua, saya dapat menjalankan operasi penjumlahan dengan cara memasukkan angka biner dari NIM saya ke logic toggle yang ini sampai mengeluarkan hasil yang sesuai pada 7 segmen katode dan anode ini. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata saat menjelaskan rangkaian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.